Sore Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, siapa yang siap beribadah sore hari ini, beri tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan. Haleluya. Sebelum kita mulai ibadah kita akan tundukkan kepala, kita akan lebih dahulu berdoa. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Segala puji syukur hormat bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya. Hati kami penuh sukacita karena kebaikan Tuhan. Kalau kami ada pada sore hari ini, semua karena anugerah. Amin. Hati kami rindu mengagungkan Engkau. Hati Amin, kami rindu Yesus. memuliakan Engkau Tuhan. Haleluya. Karena Engkau layak kami Haleluya, puji. haleluya, Engkau layak haleluya, kami Yesus. sembah. Turunlah Tuhan, hadirat taruh pada roh-Mu kami, dalam Yesus. hati kami. Haleluya. Untuk kami meninggikan Engkau. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kami Haleluya, serahkan Yesus. ibadah syukur kami pada Haleluya, sore Yesus. hari ini. Dari awal pertengahan hingga akhirnya ibadah kami. Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya, Yesus. Kami alaskan hanya di dalam Nama nama Yesus. Tuhan Yesus Kristus Haleluya. yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Terima kasih Terima kasih Tuhan. Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang kekasih Tuhan, melalui perjalanan iman yang cukup panjang yang membawa gereja kita memasuki usia yang ke-92 tahun. Dan bersyukur kepada Tuhan kalau sore hari ini kita masih didapati oleh Tuhan menjadi orang-orang yang setia. Dan sore hari yang indah ini kita adalah orang-orang yang berbahagia karena kita bisa memenuhi panggilan Tuhan untuk bisa beribadah di sore hari yang indah ini, disertai dengan ibadah ucapan syukur untuk gereja kita berusia 92 tahun. Semua karena anugerah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Because of your Haleluya Yesus. I am here. Because of your love, Lord Jesus, I am so thankful for your grace abounds to me. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful. Bersama-sama kita naikkan syukur kita, katakan thank you Jesus. Forever and
Dari dasar hati katakan, ku ada sebab anugerah-Mu Tuhan. Ku ada karena kasih-Mu Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih-Mu.
sore ini mau lagi mengucapkan syukur lewat pujian kami. Kuasai hati kami Tuhan, dan kami siap memuji Engkau lebih lagi Tuhan. Mari, siapa yang siap memuji lebih lagi katakan amin. Haleluya. Kasih setia Tuhan nyata di dalam kehidupan kita, di mana sampai saat ini kita adalah orang-orang yang diberkati dan limpah dengan kebaikan Tuhan. Haleluya. Aku diberkati ya Tuhan. Haleluya. Kasih setiamu yang bagiku, berkat kebajikan setiap hariku, sama rasaku yang
Siapa yang merasa diberkati sebelum duduk, beri tepuk tangan lagi yang paling panjang untuk Tuhan. Haleluya, haleluya. Silakan duduk, kita akan mengikuti tayangan video. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom. Yang saya hormati Ketua Umum Majelis Pusat Gereja Pantai Kosta di Indonesia. Yang saya hormati Ketua Majelis Pertimbangan Rohani Gereja Pantai Kosta di Indonesia. Yang saya hormati para ketua-ketua aras gereja nasional. Perayaan 1 abad 100 tahun Gereja Pantai Kosta Indonesia dilaksanakan di tengah suasana pandemi. Di tengah kerja keras seluruh elemen bangsa mengatasi penyebaran COVID-19. Di tengah bangkitnya kepedulian untuk saling membantu tanpa harus membeda-bedakan latar belakang, suku, agama maupun ras. Hadirin yang saya muliakan, dalam perayaan 1 abad Gereja Pantai Kosta di Indonesia ini, saya mengajak seluruh jemaat Gereja Pantai Kosta di Indonesia untuk tetap optimis dan tidak kehilangan harapan. Teruslah bekerja dan mendoakan bangsa agar kita bisa melewati pandemi ini dan melanjutkan agenda-agenda penting bangsa untuk mewujudkan Indonesia maju. Saya juga ingin mengingatkan kepada seluruh jemaat Pantai Kosta bahwa negara kita adalah negara besar yang memiliki kemajemukan, memiliki keberagaman dari sisi agama, suku, bahasa, dan budaya. Ini adalah anugerah dari Tuhan yang Maha Esa yang perlu kita syukuri bersama. Kita harus mampu menjaga, kita harus mampu merawat dan menghormati kemajemukan ini dalam bingkai persatuan dan kesatuan NKRI. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Semoga Tuhan memberkati. Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya. Gembala GPDI Tiberias Pare dengan ini menyampaikan selamat ulang tahun GPDI Tiberias yang ke-92. Tuhan memberkati kita semua dan berkat dari Tuhan menyertai seluruh jemaat, para hadirin dalam perayaan ulang tahun ke-92 ini. Tuhan Yesus memberkati. Saya Ibu Intan mewakili Jemaat Sepuh GPDI Tiberias Pare mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-92. Semoga Tuhan memberkati, semangat terus sampai Tuhan datang. Haleluya, amin. Saya Paul Sutikno mewakili keluarga besar GPDI Tiberias Pare. Dengan ini mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-92 GPDI Tiberias Pare. Semoga menjadi gereja yang makin dewasa, bertumbuh, berbuah-buah lebat bagi hormat kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saya Alex Fran mewakili penginjil awam GPDI Tiberias Pare mengucapkan selamat ulang tahun ke-92 GPDI Tiberias Pare. Kita percaya kita semakin semua berkobar-kobar untuk melayani Tuhan, dan kita percaya bahwa melalui gereja GPDI Tiberias Pare banyak jiwa-jiwa dibenarkan. Tuhan Yesus memberkati. Saya Untung Susilo, Saya Esther Lingke mewakili segenap pelayan suami istri GPDI Tiberias Pare mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-92. Kiranya kita semua terus bertumbuh, semakin dewasa, dan biarlah kita terus juga boleh menjadi gereja zaman akhir yang penuh kemuliaan, yang tetap tegar di tengah masa yang sukar, yang terus menjalankan misi Bapa menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali, menghadirkan kerajaan Allah dan memperluas kerajaan Allah di muka.
Tuhan Yesus. Yesus memberkati. Shalom, saya Nancy mewakili seluruh wadah yang ada di GPDI Tiberias Pare mengucapkan selamat ulang tahun ke-92 tahun untuk GPDI Tiberias Pare. Kiranya semakin menjadi berkat bagi setiap jemaat yang ada dan menjadi gereja yang lebih lagi berkobar-kobar dalam melayani Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.
Haleluya. Dia sangat baik untuk kita semua. Tuhan sudah melakukan bagiannya dengan memberkati kita, melimpahi kita dengan kebaikannya. Bagian kita, mari kita serahkan hidup ini sepenuh kepada Tuhan. Untuk Tuhan murnikan kehidupan kita dengan firman dari hari ke hari. Supaya rencana Tuhan digenapi semakin sempurna di dalam kehidupan kita. Kita akan siapkan hati kita untuk menerima firman. Haleluya Yesus. Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, pulihkan dengan rohmu. Tuhan, kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu. Mari saya undang kita semua bagi berdiri. Haleluya Yesus. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti Dengan sepenuh hati kebesaran. katakan hidupku mengenapi firman. Mengenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Ya, haleluya, haleluya. Mari semua mengangkat kedua tangan, jangan biarkan mulut kita diam. Semua bersyukur, semua memuji Yesus hebat, Yesus luar biasa, ajaib, ajaib, dahsyat, dahsyat. Engkau layak, layak, layak Engkau dipuji, layak Engkau disembah, layak Engkau disanjung. Kemuliaan, hormat, pujian untuk-Mu Tuhan. Engkau Raja kami, Engkau Juru Selamat kami, Engkau Allah yang dahsyat bagi kami. Haleluya, haleluya. Jangan berdiam diri, jangan berdiam diri. Buka mulutmu, puji Tuhanmu, sembah Yesusmu. Haleluya. Kiara lama ya si kiara lama ya so.
menikmati-Mu. Yesus, turunkan tangan saudara. Malam ini kami menikmati-Mu Roh Kudus. Melalui pujian dan penyembahan, kami sudah tenggelam dalam hadirat-Mu. Dan kami percaya malam ini Engkau beracara di tengah-tengah kami. Engkau melawat kami semua. Engkau tak akan biarkan kami pulang kecewa, tapi pulang dengan berkat yang besar dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap menyambut firman-Mu dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk. Berikan tepuk tangan yang meriah lagi bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Pertama, terima kasih kepada Yesus yang memungkinkan saya masih berkesempatan melayani di GPDI Tiberias. Terima kasih kepada Bapak Ibu Gembala Saudara yang baik yang mengundang saya untuk melayani di hari ulang tahun ke-92 dan ulang tahun penggembalaan Pak Denny yang 29 ya. Iya. Kebalikannya ya. 92 GPDI di Pare dan 29 tahun penggembalaan Bapak Ibu Denny Rumukoy di tempat ini. Puji Tuhan. Saudara-saudara, enggak usah takut, saya memang dari Madura, tapi saya enggak bawa celurit sore ini. Saya bawa garam sorga untuk saudara semuanya. Puji Tuhan. Mari kita buka Yosua 23. Saya di WA oleh gembala saudara, rahasia hidup sukses. Tapi saya bagi 2 sesi. Nanti kebaktian yang jam 6, saudara kalau mau datang lagi, saya berkhotbah tema yang lain agar mempertahankan sukses itu gimana? Supaya tetap sukses. Nah sekarang kita baca Yosua 23 ayat 1 sampai 6 ya. Kayaknya ini sebab ayatnya panjang, durasi ibadah kita terbatas sebab pandemi, tapi saudara kasih benang penyekat dan saudara sambil baca sendiri di tempat saudara masing-masing. Saya beri tema khotbah saya rahasia hidup sukses. Sebelum saya bertolak dari ayat-ayat di Yosua 23, definisi sukses saudara-saudara versi dunia, sukses versi Alkitab itu berbeda. Ya, kalau sukses versi dunia hanya sebatas di bawah kolong bumi ini. Ya, tapi kalau sukses versi Alkitab, sukses di dunia dan sukses masuk sorga. Makanya ada ayat katakan, apa untungnya engkau memperoleh isi dunia ini? Apa untungnya engkau sukses di dunia ini? Tapi jiwamu binasa. Ya. Nah, saudara-saudara, kalau saudara perhatikan, misalnya di dalam Alkitab itu tadi saya sudah sebutkan Lukas pasal 10 ayat 17 sampai 20. Apa untungnya engkau memperoleh seisi dunia ini? Nah, sekarang kita belajar tentang Joshua. Joshua ini apa, di sini ada yang namanya Joshua atau Yusak? Angkat tangan coba. Ada? Kayaknya mesti dapat kantongan 2 itu yang namanya Joshua ya. Maksudnya jatah saya ambil yang namanya Joshua nanti ya. Sebab saya masuknya dari pintu situ enggak dapat. Bercanda aja ya, intermezzo. Kalau saudara perhatikan Joshua ini benar-benar sukses saudara-saudara. Coba kita buktikan. Pertama, dia pernah menjadi sebagai pengintai sebelum mengalahkan Jericho. Dia sukses ya. Dia sukses. Dia harus berhadapan dengan wanita itu. Ya, saudara-saudara. Tapi dia tidak menyalahgunakan kewenangan, enggak goyah dia. Ya, apalagi kan di situ dikatakan pelacur itu. Ya, tapi dia kuat, saudara-saudara. Dia sukses. Kalau saudara lihat sebagai pemimpin yang membawa tongkat estafet dari Nabi Musa. Saudara-saudara, Musa tidak sampai ke Kanaan, tapi di bawah pimpinan Joshua bangsa Israel masuk Kanaan. Dia leader yang oke, leader yang baik. Dan saudara-saudara ya kayak Pak Denny, di sini ada Robert Rumukoy, ya
Robert ini yang jadi Joshua-nya, ya Pak Denny jadi Musanya, sudah mendahului, sudah memulai, dan Robert yang melanjutkan. Nah, pemimpin yang baik kalau dia bisa menciptakan pemimpin-pemimpin baru. Pemimpin yang sukses bukan menciptakan banyak pengikut. Pemimpin yang sukses bisa menciptakan pemimpin-pemimpin baru. Semua katakan amin. Saudara harus jadi bapak kepala rumah tangga yang legacy, mewariskan nilai-nilai kepada anak cowok saudara. Besok kalau jadi bapak minimal 1-2 tingkat lebih baik dari saudara. Nah, kalau saudara lulusan SMP, SMU, minimal anaknya S1. Jangan saudara sudah S1 anaknya putus sekolah, berarti itu orang tua yang gagal. Ya saudara-saudara, kalau saudara perhatikan, dia juga teladan sebagai kepala rumah tangga. Kalau saudara baca Yosua bagian terakhir, dia berkata, kalau kamu semua umat Israel mau tinggalkan Tuhan, terserah. Tapi kalau aku dan apa katanya? Halo? Aku dan seisi keluargaku akan tetap sekali Yesus, tetap Yesus. Katakan amin. Ya. Apa artinya saudara sukses, kaya, punya kedudukan, banyak harta, banyak deposito, tapi waktu masuk surga cuma suaminya tok, cuma istrinya tok, cuma orang tuanya tok, anaknya enggak, cuma cucunya tok, papa mamanya enggak masuk surga. Nah, ini belajar dari Joshua. Definisi sukses yang Alkitabiah seperti gini. Dan yang paling menarik, imannya Joshua. Aduh, luar biasa saudara. Imannya Joshua. Makanya kalau saudara perhatikan, Joshua dan Kaleb. Tidak pernah disebut Kaleb dan Joshua. Jadi Kaleb itu the second man. Kaleb itu orang kedua. Memang ada orang tercipta, tidak bisa jadi ketua dia. Selalu jadi wakil, jadi staff. Ya. Dan memang peruntukannya ke situ, the second man, orang kedua. Tapi Joshua ini leader, orang pertama, saudara-saudara. Dan imannya terpuji, kuat dia. Saudara tahu Joshua ini finishing well, happy ending. Jadi Joshua ini berakhir dengan baik. Ada orang hebat dari muda, hebat, menjelang innalillahi, menjelang mati murtad, menjelang mati habis semuanya. Ya. Lebih baik saudara sederhana dari bawah tapi tambah naik, tambah naik. Jalan orang benar dari kemuliaan yang satu datang kepada kemuliaan yang lain dan terus hidup dalam kemuliaan Allah. Dari kemenangan yang satu dibawa kepada kemenangan yang lain dan terus menang bersama-sama dengan Tuhan. Nah, itu sukses yang sebenarnya. Ya, bukan waktu saudara baru diangkat jadi jadi WL atau pemain musik. Waduh, puji Tuhan saya sukses bisa main di GPDI Pare yang jemaatnya ribuan ini. Ya, bukan itu ukuran sukses saudara-saudara. Nah, inilah arti sukses yang sesungguhnya yang Tuhan janjikan kepada kita. Oke, sekarang kita mau cari tahu rahasia suksesnya Joshua itu di mana? Ya, supaya kita meneladaninya. Coba saudara perhatikan ayat 1 sampai ayat 4. Joshua 23 ayat 1 sampai 4. Lama setelah Yosua mengaruniakan keamanan kepada orang Israel ke segala penjuru terhadap semua musuhnya, dan ketika Yosua telah tua dan lanjut umurnya, ya ini 92 tahun kan GPDI Pare tua, sampai yang kasih sambutan tadi Bapak Presiden dan Wakil Bapak Presiden, saudara-saudara. Bapak Presidennya Pak Jokowi dan wakilnya Bapak Denny Rumukoi. Oke, saudara-saudara, kalau saudara perhatikan ayat kedua, dipanggilnya seluruh orang Israel, para tua-tuanya, para kepala-kepalanya, para hakimnya, dan para pengatur pasukannya, dan berkata kepada mereka, aku telah tua dan sangat lanjut umur, dan kamu ini telah melihat segala yang dilakukan Tuhan Allahmu kepada semua bangsa di sini demi kamu, sebab Tuhan Allahmu dialah yang telah berperan bagi kamu. Ayat 4,
Ingatlah. Nah, orang Manado bilang, ingat, aku telah membagikan dengan membuang undi bangsa-bangsa yang masih tinggal ini kepada suku-sukunya menjadi milik pusakamu, seperti juga semua bangsa yang telah kulenyapkan hari itu, mulai dari sungai Yordan sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Rahasianya kalau saudara mau sukses, belajar ingat kebaikan Tuhan di masa lalu. Saya menikah tahun 81. Ya, saudara-saudara, 81. Waktu saya menikah, saya berdua dengan istri saya. Istri saya itu wanita paling cantik nomor 2 di dunia. Nomor 1 Hawa, nomor 2 Erni, istri saya. Saya nyanyi berdua. When I remember, bila aku ingat cinta Tuhanku, ku tidak mau mundur lagi. Saya nyanyi ulang-ulang itu. Saya ingat papa saya itu yang merintis GPDI di Sumeneb. Dulu papa saya itu gembala di Sumeneb, Pamekasan, Sampang, dan Bakalam. Saudara-saudara, suatu tahun 46 papa saya memulai GPDI di Madura. Saudara-saudara, saya lihat papa saya di depan, dia nangis ya. Bukan nangis sebab saya bisa menikah. Selesai acara pernikahan bilang, kamu tadi nyanyi itu, papa nangis ya. Itu yang menguatkan papa bertahan di Madura untuk pelayanan ya. Jadi saudara belajar mengingat kebaikan Tuhan di masa lalu. Saudara ingat-ingat dulu masuk Pare cuma bawa celana pendek. Ingat-ingat dulu masuk Pare cuma nyewa rumah. Sekarang bisa bangun ruko, bisa bangun rumah, bisa punya rumah di Surabaya. Orang Pare ini kan banyak rumahnya di Surabaya. Makanya kalau ke Surabaya tidak tidur di hotel ya. Ya, ada juga yang tidur di rumahnya orang lain ya. Saudara-saudara, kalau saudara perhatikan, saudara mesti belajar mengingat-ingat kebaikan Tuhan di masa lalu. Nah, saya mau bagi yang pertama, saudara-saudara, ada 2 hal yang mudah melupakan kebaikan Tuhan, saudara-saudara. Masalah. Orang kalau kena masalah, nanti sesi kedua saya akan khotbah tentang mengapa orang sampai kesetanan. Sebab khawatir, sakit tidak sembuh-sembuh, khawatir terus. Bisa mudah dirasuk setan. Ya, bisa mudah tinggalkan Tuhan. Jadi masalah. Ada 2 hal yang bisa melupakan Tuhan. Sebab kalau orang itu masalah terus masalah, makanya lagu itu sudah diganti. Saudara-saudara, banyak masalah yang tak dapat ku mengerti. Jadi bukan banyak perkara, sudah diganti sekarang. Banyak masalah. Ya. Hidupnya itu kayak kereta lama, zuzah, duit. Orang lain sudah sampai di bulan, dia baru makan kue terang bulan, saudara-saudara. Nggak maju-maju, susah terus. Nah, orang kalau susah terus, ya bisa lupa Tuhan. Ya, saudara tahu, kebodohan itu memproduksi kejahatan. Makanya orang, saudara kalau punya anak sekolahkan yang pinter. Enggak papa mamanya enggak ganti baju, hemat-hemat. Yang penting anaknya pinter, sekolah. Kebodohan itu memproduksi kejahatan, saudara-saudara. Orang kalau sudah enggak bisa ini, enggak bisa itu, dia akan kompromi dengan dosa. Dia akan mudah jahat. Yang kedua, sukses, keberhasilan. Itu gampang membuat orang lupa Tuhan. Bisa-bisa lupa daratan cuma ingat lautan, saudara-saudara. Ya. Dia bisa lupa Tuhan. Jadi saudara-saudara, yang pertama, kalau saudara ingin berhasil, ingat kebaikan Tuhan. Saya dulu zamannya Pak William Suryajaya, Raja Astra itu Raja Mobil, itu tiap kali cabang baru Astra mau dibuka, saya yang mesti diundang khotbah. Ya, saya ingat Pak William Suryajaya. Setelah itu saya dibawa ke kantornya Pak William yang punya pabriknya Toyota dan sebagainya itu. Nah, itu di situ ada kaca, di dalamnya ada sepeda ontel, sepeda onta. Jadi Pak William itu duduk di sini, dia selalu lihat sepeda itu. Saya usil orangnya. Saya tanya, "Pak, kenapa mesti sepeda karatan ditaruh situ? Sedangkan Bapak identik dengan mobil atau Honda. Honda itu punyanya dia dulu juga itu." Saudara-saudara,
Dia bilang, saya lahir di Kuningan, Jawa Barat. Setiap kali saya masuk kantor, saya ingat sepeda ini. Saya tiap hari itu mengayuh sepeda 20 sampai 30 kilo. Pasar ini jual bedak, jual jarum, jual benang. Nanti besoknya saya ngayuh sepeda onta ini lagi ke kecamatan yang lain, ngejar pasaran. Saya jualan itu lagi. Jadi seminggu itu saya mengayuh sepeda ini, katanya dia, itu bukan puluhan kilo, tapi ratusan kilo, katanya dia. Dan sekarang saya bisa punya pabrik mobil. Saya ingat masa lalu, saudara. Saya ingat masa lalu. Makanya jangan sombong-sombong, amin. Kalau saudara sukses, sebab ada wanita, ada istri yang suka mendoakan saudara. Makanya ada pepatah, di balik laki-laki yang sukses, sebab ada wanita, ada istrinya di belakangnya. Kalau saudara sebagai anak-anak sukses, jangan sombong-sombong. Sebab mamamu itu siang malam berlutut berdoa supaya kamu berhasil. Jadi ingat masa lalu. Saudara-saudara, coba baca Mazmur 103. Ini maunya saya mau jelaskan satu-satu, tapi WA-nya Pak Denny itu sampai ditekan-tekan 30 menit katanya. Waduh, nanti kalau lewat tidak diundang lagi saudara-saudara. Saya mau bikin Pak Denny ketawa, tapi saya tidak bisa lihat, jauh dia di belakang. Mazmur 103. Mazmur 103, coba saudara lihat. Mulai ayat 1. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus. Hai segenap batinku, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hati hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung raja wali. Nah, itu alasan-alasan kita tidak boleh melupakan Tuhan. Sakit disembuhkan, jatuh diangkat kembali, ya. Terhilang dipulihkan, sedih dibahagiakan, patah hati, patah semangat dibangkitkan semangatnya. Oke, saudara-saudara, berikutnya yang kedua, saudara-saudara, kalau saudara perhatikan, ya ini saya percepat ayat 5, coba balik ke Yosua 23 ayat 5. Dan Tuhan Allahmu, dialah yang akan mengusir dan menghalau mereka dari depanmu, sehingga kamu menduduki negeri mereka seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Ayo baca sama-sama. Saya mau tekankan ayat ini. Baca sama-sama. 2, 3. Dan Tuhan Allahmu, dialah yang akan mengusir dan menghalau mereka dari depanmu, sehingga kamu menduduki negeri mereka seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tadi jangan lupakan kebaikan Tuhan di masa lalu. Sekarang yang kedua, pegang janji Tuhan untuk masa depan. Ya. Hebatnya Tuhan itu ciptakan manusia bisa ingat sebagian yang lalu, tidak bisa ingat semuanya. Apalagi waktu kita lahir, kita kan nggak tahu, yang tahu orang tua kita. Tapi kita masih bisa ingat masa lalu sebagian. Tapi yang jelas ingat yang sekarang ini. Ya, sekarang saudara bawa uang berapa, mau kasih kolekte berapa, kan saudara ingat yang sekarang ini. Tapi yang ke depan kita kan nggak tahu. Ke depan ini besok bagaimana kita kan nggak tahu. Hidup kita ini bagaikan awan, datang hilang. Bagaikan rumput pagi segar, malam layu. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita nggak tahu ke depan ini bakal apa. Tapi Ibrani 13 ayat 8. Jesus Christ the same yesterday, today and forever. Yesus Kristus tetap sama. Dulu dia tolong, sekarang dia tolong. Ke depan dia pasti tolong. Katakan amin. Pasti dia tolong, ya. Kalau saudara bilang,
Om, ini anak saya sekarang lulus SMA. Ini dulu mau lahir, bulan ketiga nyungsang, bulan kelima nyungsep, bulan keenam diwalik, bulan ketujuh miring. Waduh, ini nyaris meninggal. Dan ketika lahir, dokter bilang, ini ada kelainan jantung. Tidak lama hidupnya anak ini. Tapi ternyata Om, kemurahan Tuhan, sampai sekarang lulus SMA dan nilainya oke. Mau masuk perguruan tinggi lewat jurusan khusus sudah diterima. Nah saudara ingat, dulu dia sudah tolong. Sekarang mau ujian lulus, tes lulus, ke depan dia pasti tolong. Amin. Pasti, kita enggak tahu dia bakal jadi direktur bank, kita enggak tahu dia bakal jadi pejabat atau jadi pendeta, orang sukses, kita enggak tahu. Tapi ukuran kita dulu sudah ditolong, sekarang ditolong. Yang akan datang pasti dia juga menolong, ya. Jadi saudara-saudara, saudara enggak perlu takut dengan hidup ini. Hidup ini adalah perjuangan. Kayak roda, kadang-kadang di atas, nanti di bawah. Enggak apa-apa, jalani hidup ini. Saudara tidak perlu minder, ya. Di mata Tuhan sama. Tuhan tidak membedakan kaya miskin, hitam, putih, kuning, merah, pendek, kecil. Bahkan di Alkitab itu yang ada hitam tapi manis. Tidak ada putih cantik gitu, tidak ada ayatnya. Hitam tapi manis. Ya. Makanya ya ini cuma ilustrasi saja. Ada orang lagi mendaftar terus ngisi form, kertas itu. Nama, tanggal lahir, warna kulit. Ya saudara-saudara. Nah kebetulan yang di depan itu orang Manado, dia tulis warna kulit kuning langsat. Terus yang kedua orang Jawa, sawo mateng. Yang ketiga ini orang Papua, saudara-saudara. Waktu dia ngisi nama tanggal lahir, terus dia bingung, warna kulit apa? Terus dia ingat, dia bilang lada hitam katanya dia. Sebab kan semua sawo, langsat. Nah dia pikir apa yang ada hubungannya dengan hitam. Dia tulis lada hitam. Ini bukan diskriminasi. Cuma saya kepingin lihat gigi saudara. Ternyata saudara pakai masker. Tetap nggak bisa tertawa lihat saya. Oke, saudara-saudara coba lihat Yosua 14 ayat 10. Ini kayak dikejar-kejar khotbahnya. Yosua 14 ayat 10. Ya ini saya bersyukur ya. Itu Rabu Kamis saya khotbah di Jakarta di gerejanya David Ibrahim, itu ada ulang tahun ya. Terus hari Jumat saya khotbah di gerejanya Om Hani Mande, ada ulang tahun Emmaus ya yang ke-48 ya, saya juga khotbah. Kemarin saya pulang sampai Surabaya sudah malam, pagi saya kebaktian, saya ada cabang di Kendang Sari di Surabaya dan siang saya terus kemari. Yosua 14 ayat 10. Yosua 14 ayat 10 saya baca untuk saudara. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Ini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Luar biasa ini Kaleb, saudara-saudara. Kaleb tetap kuat sebab dia pegang janji Tuhan. 45 tahun ke depan dia tetap eksis, dia tetap kuat secara rohani. Dia tetap pegang janji Tuhan, janji pemeliharaan Tuhan. Yosua 23, coba lihat Yosua 23 ayat 14. 23 ayat 14. Maka sekarang sebentar lagi aku akan menempuh jalan segala yang fana. Sebab itu insaflah dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, bahwa satu pun dari segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya telah digenapi bagimu, tidak ada satupun yang tidak dipenuhi. Coba baca sama-sama. Satu pun di mana tadi itu? Di tengah-tengah bagian baris berapa itu? Ya. Sebab insaflah
bawah. Nah, itu mulai dari bawah. Coba dari tengah-tengah baca sama-sama. Ya. Nah ini orang saya sudah tua ini, 64 matanya jadi. Sudah? Belakang ini ya. 2, 3. Bahwa satupun dari segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya telah digenapi bagimu, tidak ada satupun yang tidak dipenuhi. Semua katakan amin yang keras. Aku percaya Tuhan, janji pemeliharaan, janji perlindungan, janji pertolongan, janji berkat, bahkan janji hidup kekal di sorga tidak akan berubah. Itu janji Tuhan. Oke, nomor 3. Coba saudara lihat Joshua tadi. Ya, Joshua tadi saya tidak baca, tapi kalau saudara lihat dari ayat 6 sampai 16, saudara lihat ya. Coba saya baca ayat 15. Tetapi seperti telah datang atas kamu segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, demikianlah Tuhan akan mendatangkan atas kamu segala yang tidak baik, sampai Ia telah memusnahkan kamu dari tanah yang baik ini yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, apabila kamu melangkahi perjanjian yang telah diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu dan pergi beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepada mereka, maka murka Tuhan akan bangkit terhadap kamu sehingga kamu segera binasa dari negeri yang baik yang telah diberikannya kepadamu. Nah, yang ketiga tadi, jangan lupa kebaikan Tuhan di masa lalu. Terus yang kedua apa? Tak tes dulu. Ini kalau enggak bisa jawab ya saya berhenti khotbah. Apa? Nah, pegang janji Tuhan yang sekarang ini, kita terus berpegang janji Tuhan. Nah, baru yang ketiga, melakukan tanggung jawab di masa kini. Ya. Jadi jangan lupa masa lalu, pegang janji Tuhan yang di depan, terus melakukan tanggung jawab tugas di masa kini. Tadi WL-nya itu, wah saya share sama itu, full dress-nya itu ya. Tadi saya cuma nyerempet warna merahnya ini, tadi saya pikir wah masih nyambung lah, saya merahnya di masker ya. Tapi memang WL-nya full dress tadi, keren ya. Saudara-saudara, tapi kalau saudara perhatikan yang ketiga, melakukan tanggung jawab di masa kini. Dia tadi bilang, Tuhan aku mau mengerjakan bagianku, tapi biar Tuhan melakukan bagiannya Tuhan. Jadi orang Kristen jangan cuma nuntut hak, kok enggak waras, kok enggak diberkati, kok enggak ditolong. Tapi tugas dan tanggung jawab saudara enggak pernah lakukan. Coba lihat tuh ayat 6, coba balik lagi Joshua 23 ayat 6. Kuatkanlah benar-benar hatimu dan memelihara, melakukan segala yang tertulis dalam kitab hukum Musa, melakukan, memelihara firman Allah. Dengar saya, ketaatan adalah kunci. Ya, ketaatan adalah kunci yang dengannya kita bisa membuka semua pintu yang terbuka. Ketaatan adalah kunci yang dengannya kita bisa membuka semua pintu-pintu yang tertutup. Pintu berkat, pintu kedamaian, pintu pertolongan, pintu sukacita, pintu masa depan yang cerah. Itu semua bisa dibuka oleh ketaatan. Kenapa? Mujizat di Kana, mujizat pertama yang Yesus lakukan itu, saudara-saudara, air sumur berubah jadi air anggur. Ya. Jadi kemarin saya diundang di satu gereja di daerah Kediri ya, tidak salah. Sebab saya macet, ulang tahun juga. Jadi Om, daripada nunggu Om, nasi kotaknya tak bagi duluan Om. Jadi kami makan duluan Om. Nah sedang makan ini Om sekarang kan datang, langsung Om khotbah katanya. Ya. Terus bilang, apa salah Om? Tidak salah. Mujizat Kana itu mujizat terjadi setelah makan. Bukan belum makan kan?
Betul Pak. Jadi ketika makan, minum, anggurnya habis. Jadi mujizat itu bisa terjadi bukan tunggu sebelum makan. Sedang makan ada mujizat, sesudah makan pun ada mujizat. Saudara tahu kuncinya itu. Yesus datang ke orang yang dekat sumur itu. Ambil air sumur, masukkan gentong-gentong. Bagi ke gelas-gelas, ke tempayan itu. Ya, terus bagikan ke pesta. Kepala perjamuan, tuan rumahnya yang disuruh minum pertama. Saudara tahu, waktu tuan rumahnya minum memang kebetulan haus. Terus tuan rumahnya bilang, sedap, lebih sedap dari Indomelek katanya dia. Anggur senyaman ini kok baru dibagi katanya. Dia enggak tahu itu anggur mujizat. Coba kalau saya waktu itu, cedok Sam, saya cedok, naruh gentong. Terus bagi Sam, loh Tuhan apa enggak perlu dikasih kesumba merah supaya kayak anggur campur gula. Ini kan air sumur mentah, kalau sakit perut gimana Tuhan Yesus. Nah itu orang enggak percaya. Tapi pelayan-pelayan, cedok, bagi. Taat, ketaatan adalah kunci yang dengannya kita bisa membuka semua pintu yang tertutup. Ayat 7 coba lihat. Sudah jam berapa? Durasi sudah habis? Oh, lihat di situ juga ya. Ayat 7. Dan supaya kamu jangan bergaul dengan bangsa-bangsa yang masih tinggal di antaramu, serta mengakui nama Allah mereka dan bersumpah demi nama itu dan beribadah atau sujud menyembah kepada Allah mereka. Ayat 12. Sebab jika kamu berbalik dan berpaut kepada sisa bangsa-bangsa ini yang masih tinggal di antara kamu, kawin mengawin dengan mereka serta bergaul dengan mereka dan mereka dengan kamu. Ayat 13. Maka ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa Tuhan Allahmu tidak akan menghalau lagi bangsa-bangsa itu dari depanmu, tetapi mereka akan menjadi perangkap dan jerat bagimu, menjadi cambuk pada lambungmu dan duri di matamu, sampai kamu binasa dari tanah yang baik ini yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Jangan berpaling, jaga pergaulan. Jadi dari ayat ini tadi, hati-hati kamu, jangan kawin dengan yang tidak kenal Tuhan. Kamu jaga pergaulan. Pergaulan yang buruk, kitab Korintus katakan merusakkan yang baik. Biarpun dari sononya saudara sudah diajar baik-baik, tapi kalau bergaulnya salah, ya saudara-saudara, kalau saudara dekat tukang cat pasti kena. Kalau saudara dekat pabrik terasi pasti bau terasi. Kepada siapa saudara dekat? Ayat 7 sampai 8. 7 sampai 8. Saudara-saudara, ayat 7 sampai 8. Nah, ini yang terakhir. Memang paling enak kalau pendeta bilang ayat terakhir, berarti meh buyar. Ayat 7. Dan supaya kamu jangan bergaul. Oh, tadi sudah ayat 8-nya. Tetapi kamu harus berpaut pada Tuhan Allahmu seperti yang kamu lakukan sampai sekarang. Ya. Jangan berpaling kepada ilah lain, tapi kamu harus berpaut, nempel, melekat kepada Tuhan. Tidak ada hari tanpa Tuhan. Amin. Terus dekat sama Tuhan. Kapan kita bisa dekat sama Tuhan? Kalau kita suka berdoa. Kalau kita suka berdoa, bangun pagi berdoa. Kami itu di pastori saudara, pagi itu berdoa semua. Nanti 12:30 itu berdoa 1 jam lagi, dan pengerja itu giliran latihan khotbah 5 menit. Nanti malam jam 9 doa bersama-sama lagi, dan seluruh jemaat itu lewat Zoom. Ikut doa itu ratusan orang. Tiap malam itu saudara-saudara. Memang kekuatan kami di doa saudara-saudara. Billy Graham waktu diinterview, Billy Graham itu penginjil yang jadi penasehat 7 presiden Amerika. Dan dia tidak memperkaya diri, dia tidak punya apa-apa sampai mati saudara-saudara. Dia nginjil terus. Ketika dia interview sama wartawan, apa rahasia sukses Anda sampai finishing well, happy ending? Billy Graham bilang 3 poin. Number 1, doa. Number 2, dia bilang doa.
number 3. Dia bilang tetap doa, doa, doa. Yesus di Getsemani, kenapa dia bisa kuat? Rasul-rasul yang lain tidak kuat. Malah Petrus angkat pedang sehingga Malkus putus telinganya. Tapi Yesus berdoa. Doa itu menurut John Sung, obor Asia dari China, yang orang mati pun didoakan bangkit. Tapi dia sendiri sakit paru-paru sampai mati tidak sembuh-sembuh. Sebab di China itu kalau ada orang sakti itu dianggap Tuhan, dianggap dewa. Saudara-saudara, tapi John Sung kalimat yang paling populer, doa adalah nafas orang Kristen. Jadi orang Kristen yang kurang berdoa menge, saudara. Nafasnya Senin Kemis, ya. Orang Kristen yang suka berdoa lancar nafasnya. Orang Kristen yang tidak pernah berdoa hidup tapi mati. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saya mau nyanyi naik 2-3 kali dari kunci yang rendah. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan ditaruh tangan kanan saudara di dada saudara. Amin. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Yes Lord, yes. Tuhan tak ada yang. Jangan takut hari esok. Jangan takut masa depan. Mungkin saudara katakan, saya tidak punya keluarga kaya, tapi saudara punya Yesus yang kaya raya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Yes, 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 Lord. Amen, amen. Tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Jangan berdiam diri. Allah sedang melawat kita. Roh Allah sedang bergerak bebas malam hari ini. Secepat engkau buka hati, secepat engkau alami berkat, alami pemulihan, Dia akan bagimu. Ku diangkat dan dipulih. Mari kita berdiri, tetap taruh tangan kanan saudara di dada saudara. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Yes, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Sekarang angkat kedua tanganmu. Bagi Tuhan, angkat kedua tanganmu. Yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan.
Haleluya. Terima kasih untuk malam hari ini Tuhan. Kami sudah diberkati lewat firman Allah. Engkau sudah menjamah setiap pribadi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Firman-Mu kusimpan dalam hatiku, supaya aku jangan berdosa lagi kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya berkata amin. Terima kasih, silakan duduk. Puji Tuhan, mari sekali kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan yang dahsyat. Kita percaya bahwa di hari ulang tahun yang ke-92 GPD Tiberias Pare, ini hal yang luar biasa. Terima kasih Om Samuel Janto untuk pelayanan firman Tuhan. Dan kita ada perayaan untuk 92 tahun. Ini waktu tidak akan kembali. Tahun 92 untuk GPD Tiberias tidak akan kembali, tetapi akan terus bergerak 93, 94. Dan saya percaya GPD Tiberias penuh kemuliaan Tuhan. Sekali lagi berikan sorak-sorai bagi Tuhan yang dahsyat. Mari saya mengundang Bapak Gembala, Ibu Gembala bisa ada di bawah saja, bisa didampingi oleh Bapak Pendeta Robert. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Bapak Gembala akan menyalakan lilin angka 92 tahun. Kalau gereja Pantai Costa di Indonesia 100 tahun, GPDI Tiberias 92 tahun. Haleluya. Mari kita berikan tepuk tangan. Dan ini menyala, biarlah terang Kristus terus menyala, api kemuliaan Tuhan, dan bahkan roh kita tetap menyala-nyala dalam melayani Tuhan. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ibu Gembala akan meniup lilin angka 92 tahun, bisa dibantu. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday. Mari kita berdiri bersama-sama. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Selamat ulang tahun GPD Tiberias Pare yang ke-92 tahun. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Silakan duduk jemaat Tuhan. Kembali Bapak Ibu Gembala bisa kembali ke tempat. Dan kita akan berikan persembahan. Mari saya mengundang kolektan untuk bisa ada di depan. Berikan yang terbaik untuk persembahan kita di hari ulang tahun gereja kita. Mari tundukkan kepala kita berdoa. Bapak, terima kasih Engkau baik. Karena kemurahan Tuhan kami ada hari ini, sehingga kami boleh merayakan 92 tahun GPD Tiberias Pare. Hari ini kami akan berikan persembahan, kami akan berikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan memberkati apa yang kami berikan hari ini, kami berkorban untuk Tuhan. Nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Kami beri yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, sambil berikan persembahan kita akan mendengarkan pujian dari Bapak Sutekno. Dan lagu ini adalah ciptaan anak lokal kita, Tegar, ya. Nanti akan dinyanyikan oleh Bapak Tekno. Ciptaan sendiri, mari silakan. Puji Tuhan, jikalau di ulang tahun gereja kita yang ke-92 ini, saya bersama rekan-rekan semua bisa memberikan single ini untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Sekali lagi berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Biarlah kami yang masih mungkin muda atau hijau di pelayanan ini, kita boleh menghasilkan karya-karya yang luar biasa buat kemuliaan dan kebesaran bagi nama Tuhan.
Begitu indah Tuhan, hidup dalam hadirat-Mu. Kerinduanku Yesus, selalu dekat dengan-Mu. Dan ku kan menyembah-Mu dan meninggikan nama-Mu. Sebab ku mau hidup bersama-Mu Yesus, menikmati kasih dan kebaikan-Mu. Dan ku mau tetap setia, berdiam di hadirat-Mu, berjalan bersama-Mu. Hanya Kau pemilik hidupku. Oh, begitu indah Tuhan, hidup dalam hadirat-Mu. Kerinduanku Yesus, selalu dekat dengan-Mu. Dan ku kan menyembah-Mu dan meninggikan nama-Mu. Dan ku kan memuji-Mu dan memuliakan nama-Mu. Sebab ku mau hidup bersama-Mu Yesus, menikmati kasih dan kebaikan-Mu. Dan ku mau tetap setia, berdiam di hadirat-Mu, berjalan bersama-Mu. Hanya Kau pemilik hidupku. Hanya Kau Tuhan, pemilik hidupku. Sebab ku mau hidup bersama-Mu Yesus, menikmati kasih dan kebaikan-Mu. Dan ku mau tetap setia, berdiam di hadirat-Mu, berjalan bersama-Mu. Hanya Kau pemilik hidupku. Semua bisa katakan, berdiam di hadirat-Mu, berjalan bersama-Mu. Hanya Kau pemilik hidupku. Hanya Kau pemilik hidupku. Hanya
milik hidupku. Berikan sekali tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Kami serahkan kembali. Ya. Puji Tuhan, mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan akhiri ibadah ini dan pengumuman ibadah minggu yang akan datang berjalan seperti biasa. Kita mau celebrate di hadapan Tuhan. Kita percaya kita diberkati. Yang diberkati bisa lambaikan tangan di hadapan Tuhan. Berikan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan. Dan kita akan memuji Tuhan. Aku diberkati. Dan Bapak Pendeta Samuel Jianto akan menutup dalam doa sekaligus doa berkat bagi kita. Mari tepuk tangan bersama-sama di atas kepala. Haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Katakan dengan iman, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, sebab anugerahnya sangat besar. Bapak Ibu, angkat tangan sama-sama kata seperti ini. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk tinggi-tinggi tangan. Aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagi. Bisa lagi, aku diberkati, oh aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk ibadah yang sudah diberkati oleh Tuhan. Engkau terus limpahi kesehatan, hikmat, akal budi kepada Bapak dan Ibu Deni Rumukoy sebagai gembala di tempat ini. Engkau juga tolong Bapak Ibu Robert supaya Robert ini juga bisa terus mendampingi dan terus memajukan pelayanan GPDI di Tiberias ini. Terima kasih Tuhan, dan semua staf gembala, pengerja, majelis jemaat, dan semua pengurus-pengurus wadah diberkati oleh Tuhan. Dan semua yang hadir malam hari ini diberkati oleh Tuhan. Ulang tahun malam ini tidak sia-sia, sebab Tuhan yang memberkatinya. Terima kasih Tuhan. Semua tadahkan kedua tangan minta berkat. Engkau Allah Jehovah Jireh, Engkau Allah El Shaddai, Engkau Allah El Gibor. Untuk itu kiranya anugerah dan sejahtera Allah Bapa, cinta damai di dalam Yesus Kristus, persekutuan, kekuatan, sukacita, semangat dari Roh Kudus turun atas kami semua hari ini, besok, bahkan sampai Maranatha Yesus datang kedua kalinya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua katakan amin. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.